Socialite itu kan harus social. Gak cuma datang ke party foto cekrek-cekrek masuk majalah dong. Harus ya gue ikut party? Mulai deh. It's part of life, man. Tuh ex-nya. Aneh aja rasanya kalau lihat dia sama Berondong. Mei, kapan pulang sih? Udah hampir 2 bulan nih, Mei. Meme kenapa? Nanti kita langsung aja samperin kamarnya Meme. Ngapain sih kamu pakai ngajak-ngajak Nino? Seneng deh bisa holiday in the middle of working day. Are you serious kita bakal naik kapal itu? Sudah gelap nih. Kenapa tak kau copot kacamata kau? Lita, aku kan habis eyelift. Nih lihat nih masih ada bekasnya tuh. Teman datang dan pergi, tapi teman-teman sejati selalu di hati. Cekrek gitu. Kita kasih lihat Mbak Andi itu bagus ya gitu. Aku masih ya. Balik lagi ke kapal, jangan jauh-jauh. Action. Salah dirinya. Jadi nanti lo juga boleh geser-geser. Orang kan kalau ngerangkai bunga harus lihat begini, udah lihat dari sini, lihat ke sini gitu kan. Posisinya gimana? Nanti ini semua dicabut, lo yang tempel ya. Oke. Action. Hai guys. Sudah besar kali kawan. I know. Kali kau. Bagus banget Lili sama Rose-nya, Din. Sebenarnya tadinya memang mau dijudulinnya Arisan The Reunion karena sebenarnya kita udah kangen sama mereka, sama Tora, sama Surya, sama Aida, Mini, dan Rahel. Melihat muka kita udah pada tua kan, udah ada garis-garis ketuaan. Yang jelas kalau gue sih nggak nyangka ya bakalan ketemu lagi di satu acara yang kebetulan sama juga gitu. Terus kebetulan krunya juga banyak yang sama juga kebetulan tekniknya sendiri. Dulu dari tadi. Daripada kesalahan. Iya, DOP-nya sama, art director-nya sama. Umur yang beda tapi muka tetep. Muka tetep. Masih kenceng kok. Tetep semuanya. Botox. Production and action. Core dari ceritanya ini tetap friendship, friendship yang sebenarnya. Gitu. Cuma friendship yang cuman hahaha hihi kelihatan bagus-bagusnya aja. Itu kayaknya di mana-mana dengan mudah bisa kita dapat. Nasi goreng pejengnya pesan lagi dong 1. Di gini nggak ada makanan enak apa nih? Apa juga kali Din. Udah 9 tahun nggak makan nasi, nggak makan yang bernyawa. Sekarang gue mau nikmatin semuanya. Jadi nggak hanya hura-hura, tapi juga ada sesuatu yang Nggak cuma metropolis aja. iya. Itu yang itu yang seru sih karena ceritanya Konfliknya lebih banyak ya? Konfliknya lebih banyak, terus juga ceritanya bukan cuma di Jakarta aja tapi juga ada di luar Jakarta, ada spiritualnya, ada gosipnya. Dramanya lebih kental nggak sih di sini? Iya, dramanya lebih. Sama persahabatannya sih menurut aku juga yang lebih kental lagi kalau sekarang gitu. Ya secara ini udah Arisan 2, udah reuni, kita juga udah lebih deket jadi lebih kerasa persahabatannya juga. Meme kenapa? Ayo cerita. Kamu yang lebih tahu dong. Sekarang mereka sudah menuju 40, artinya usia 40 itu kan bagi orang-orang banyak yang penting ya. Karena itu awalnya orang menjadi bijak, menjadi lebih memikirkan tentang, bukan tentang masa depan, tapi tentang sekarang. Now, the now, bahwa kita harus appreciate yang sekarang-sekarang aja deh gitu. Hatiku tak mampu menahan sakitnya dibully asmara. Kenapa sih kamu takut jadi single? Kenapa sih kamu takut jadi single Ki? Arisan itu kan film yang sangat kuat karakter-karakternya, ensemble cast-nya. Gary. Pokoknya lo tulis aja apa yang diomongin ya. Oh iya, tadi aku curhatnya sampai mana? Itu, kamu masih belum bisa santai kalau ketemu ex kamu Nino. Sakti dan Nino di Arisan 2 ini sudah tidak seperti Gali dan Ratna. jadi Gali dan Gali. Gali. Gak ada Ratna di sini, Gali dan Gali. Action! Semua yang sempat melihat Sakti dan Nino bagaimana mesranya mereka berdua pada masa lampau, mungkin di sini bisa ngeliat juga sih. Cuman Ada dikit-dikit di bagian-bagian tertentu lah. Alah. Kamera, Oke. tenang, dan action! Pestanya di mana? Kadonya sukses nggak?
Oh, sukses bener. Ya, ada Pong Hardjatmo di sini. Dia bermain sebagai teman dekatnya Sakti, juga saingannya Nino. Action. Nggak pernah tidur ya si Lita itu? Dari dulu emang begitu dia anaknya, Mas. Kelebihan energi. Sayang, jangan pergi dulu dong, ya. Adegan hari ini itu yang saya khawatirkan karena adegan itu adegan intim dan khusus di atas 25 tahun. Jadi Sakti mungkin karena nggak ada ayah kali ya. Kan dia kan di arisan pertama emang hidupnya dengan ibunya. Ayahnya meninggal waktu dia kecil. Jadi dia rindu figur ayah gitu. Ada Pong Hardjatmo. Dan ada Rio Dewanto. Yang sungguh banyak sekali penggemarnya sekarang ini. Hei, kamu kelihatannya capek banget. Karakter sih nggak berubah, yang berubah adalah pasangan, Sob. Okta itu pacar barunya Mas Nino. Saya masih muda, berondong, saya manja. Oke. Action. Itu kan kita telat, kamu sih. Lukisan ini udah dibeli sama temen aku namanya Lisa. Penting ya? Habis beli apa-apa harus diposting di FB lah, di Twitter lah. Nggak banget deh generasi kamu, sayang. Ya harus dong, Hani. Generasi aku tuh generasi eksis. Kalau nggak posting apa-apa nggak eksis namanya. Action! Justru karena saya mencintai Tuhan, pekerjaan membela manusia-manusia yang terpinggirkan dan berbeda adalah pekerjaan yang sangat menghormati ciptaan. Lita itu kan ceritanya seperti komedi reliefnya di arisan. Memang usia tak dapat dibohong ya, Kak? Perut kau tak serta dulu lagi. Gerak-gerik tubuhnya tuh udah nggak seselengean dulu lah, udah lebih mature sedikit kan, dia udah jadi lawyer, lagi nyalek lagi kan, Bo, gitu. Jadi nggak seseruntulan dulu. Yang namanya orang Batak itu, kalau sudah jadi lawyer, harus berani terjun ke politik. Macam si Poltak itu. Sekarang dia sudah jadi single mother kan, dia udah punya anak 1, meskipun dia tidak menikah. Ngomong-ngomong, Kak, sudah gelap ini. Kenapa tak kau copot kacamata kau? Lita, aku kan habis eyelift. Nih lihat nih, masih ada bekasnya tuh. Apaan sih? Ya kalau dipikir-pikir udah 8 tahun juga, pasti Andin juga udah berubah. Pastinya lebih mateng, lebih dewasa gitu ya. Terus problem-problem yang dihadapin juga tentunya berubah. Kalau dulu anak-anaknya masih kecil, masih ada suaminya, sekarang Andin udah sendiri. Terus anak-anaknya udah pada teenagers, jadi otomatis juga dia harus menghadapi masalah-masalah anak yang lagi mulai teenagers gitu. Apaan nih? Tato? Najwa, coba lihat punggung kamu. Ya ampun, kamu juga. What are you trying to prove here? Meme itu lebih berwarna, dia lebih menikmati hidupnya, dia lebih menikmati semuanya, dia sudah tidak komplain. Action. Kalau gitu kita ke reggae bar dong. Seriously? Tom, aku aja bisa kesana cuma minum ice tea. Ayo dong. Aku kan cuma. Dia lebih enjoy di satu tempat yang memang membuat hidupnya nyaman, sehingga dia keluar dari area Jakarta, dia pergi ke satu pulau yang dimana pulau itu sangat membuat Meme ini nyaman. Bumi capeknya, jadi sakit lagi deh. Bumi cuma ngantuk kok. Om suruh sini dong. Besok aja ya kita ke rumahnya Om Tom. Siapa tuh? Ini Om Tom. Ada 3 orang yang membuat hidup Meme lebih berwarna. Dia mengalami sebuah vonis bahwa dia sakit sesuatu gitu. Mall ini selalu dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ya kan? Mbak, Mbak ini suka bisa aja. Gimana juga kan, mulut tuh cuma numpang lewat, Mbak. Kata-kata ya tetap dari hati. Contoh yang pertama, juara.
Molly itu adalah sosok seorang perempuan yang hidupnya itu sangat bebas, hidupnya itu sangat free sekali. Gue sebagai Molly yang adalah bisa dibilang dia bartender di reggae bar di Gili Trawangan yang dikunjungi oleh Mei. Gue ada di dalam dunia Mei yang baru. Sehingga Mei mengambil pelajaran untuk hidupnya ke depan, hampir seperti Molly. Dia ingin melepas semua beban-beban yang ada di dalam tubuhnya. Dia ingin seperti Molly yang berpikir semua yang dijalankan di dalam hidup ini adalah suatu berkah. Masa teman-temanku di Jakarta pada nyuruh aku pulang? Kalau kamu sendiri, gimana? Aku ngisi Mei treatmentnya. Mei bersama Tom itu, Mei merasakan sebuah kenyamanan yang tidak pernah dia rasakan. Dan dia makanya melarikan diri dari ibu kota ke pulau ini gitu. Dan dapat pengobatan dari dokter Tom ini. Tom di sini yang meng-guide dia, bisa dibilang ya bukan cuma pengobatan, tapi secara filosofi, spiritual, psychological dia bisa bilang untuk help her feel that it's okay gitu. Tom, aku jadi penasaran deh sama suasana perayaan Waisak di Borobudur. Ribuan orang, Mei. Suasananya selalu bikin aku nangis. Pertama kali saya melihat perayaan Waisak. Pada saat itu memang case-nya cuma saya dan Tom berdua yang ke Borobudur. I often think of Rumi, the poetic Sufi's words about life and death. When you leave me in the grave, don't say goodbye. Remember, a grave is only a curtain for the paradise behind. Sekarang dia cuma mau nyalain, terus dia taruh di situ lilinnya tuh, lihat. It's such a great feeling, such a great start juga untuk syuting ini dimulai di acara seperti ini gitu, di Borobudur pas Waisak dengan doa-doa ribuan orang. Dimana pada saat itu ada 1000 lampion yang dilepaskan. Pada saat itu ya kita berdua ya kita make wish ya untuk menyalakan lampion itu gitu. Dan saya baru lihat perayaan Waisak itu sangat indah sekali, sangat berasa sesuatu yang nyaman sekali, damai sekali. Once in a lifetime. Lihat deh si Andin, jadi sok miskin ya sejak suaminya meninggal. Iya, padahal si Bob warisannya 7 turunan loh. Oh ya. Haven't you heard? Tahun lalu kan si Andin habis tipu habis-habisan sama boy toynya. Iya, yang ada pahit di dada itu loh. Nggak mungkin ada film arisan kalau nggak ada madam-madam arisannya ini. Sebagian yang lama kayak Wilza Lubis masih ada di sini. Yang jadi Nuri yang suka dagang-dagang. Tetap korban mode. Ini namanya Sasak Nungging Menggelegar. Terus ada Patrice juga masih ada. Kalau dari seri kita ambil ada Melissa yang jadi Fanny. Sok kaya gitu kan. Itu deh, nggak gue banget ya in real life. Terus ada juga karakter-karakter baru. Aku ada Cynthia Lamusu. Nih ya, jadi kalau Wulan Tambayong itu karakternya tuh lengkap. Cincin pakai, gelang pakai, anting pakai, ini umbul-umbul di kepala juga pakai. Dan juga ada Atika Hasiholan yang juga jadi ibu-ibu socialite yang baru masuk ke circle Jakarta ini yang mungkin lebih muda dari umur mereka. Jadi Ara itu cewek kaya raya tapi dia nggak exist, nggak dikenal di kalangan sosialita lah. Nah, jadi she is dying untuk dikenal dengan menggunakan kekayaannya. Shakti ini masih single. Sayang sekali. Dr. Joy ini seorang dokter ahli bedah plastik yang sangat dekat dengan sosialita dan ibu-ibu arisan kelas atas. Banyak yang jadi kliennya Dr. Joy. Dan kelihatan di situ Dr. Joy itu sebetulnya sedikit palsu
ya seperti kerjaannya ya, operasi plastik penuh dengan kepalsuan gitu. Jadi dia di depannya orang baik-baik tapi di belakangnya ngomongin. Itu nggak palsu ya, itu realistis ya. Semuanya kan kayak gitu ya orang-orang. Hatiku tak mampu menahan sakitnya dibully asmara. Kursinya 4 sisi. This is the Tom house and the inspiration is the nature. Di sini ada yang lihat-lihat dong, masa cuma mereka berdua? Action, ayo. Karena ada kerjasama dengan media partner kita yang mereka sedang bikin acara Bazar Up di Pacific Place. Jadi Nia bisa dapat lokasi yang real di area yang benar-benar memang art market gitu. Jadi dari saya sebagai art director adalah tanggung jawabnya memilih sudut mana, tentunya dengan diskusi dan arahan dari Nia sebagai sutradara. Itu kayak apa itu? Geng arisan ini tuh geng kepo ya. Begitu ada temennya, ada masalah dikit semua kayaknya sibuk gitu ngurus. Dari kepo keren. Kita cari-cari, akhirnya ketemu juga, Kak. Kok pada di sini sih? Talu mana? Talu mana, Lita? Nih. Oh, sama Mama, Mei. Kamu mau keluarin emosinya dari mulai pelan sampai nangis, sampai ini, sampai kamu udah berhenti lagi, baru aku cut. Kesehari-harian social life di Jakarta atau kehidupan metropolitan gitu tuh memang tetap pasti ada ya, karena arisan basically bener-bener mengangkat kehidupan ibu kota gitu. Tapi kalau yang aku dapatkan esensinya banget sih itu bener-bener persahabatan gitu ya. Dan gimana persahabatan itu juga dites dengan adanya perubahan-perubahan kondisi yang secara nyata maupun yang secara tidak nyata. Apakah mereka bisa tetap sama-sama atau enggak gitu. Jadi intinya itu. Jakarta. Ku tahu cinta ini terlarang. Oke. Cinta bisa datang kapan saja. Ini kan remake lagu tahun 2003, lagu Ren Tobing. Lagunya keren sih. Dulu kan disco gitu, tapi sekarang dibikin sama Agi jadi mellow. Apalagi dengan pernah dengar suaranya dia yang wah udah nih kayaknya riuh banget nih, cocok banget gitu. Makanya kemarin juga pas dapet guide-nya dari Agi kayak ini pas nih suaranya, kayak nggak perlu nelfon Gi suaranya sekian nih atau Gi kerendahan kayak ya udah ini paling pas deh kayaknya. Namun ku masih miliki. Gua satisfied banget, jadi ini bener-bener sesuai dengan yang gue bayangkan dan puas banget. Kebayang nanti pasti pas banget di scene-nya, apalagi suaranya dia bikin lagu ini jadi bener-bener sendu banget gitu ya, dan sesuai sama liriknya, sesuai sama adegannya, speechless lah gitu, yang udah oke banget lah gitu, udah perfect. Final mixing for Dolby dengan deg-degan berdua lagi, semoga kering banget. Pesawatnya segini ini gimana? Semua orang pengen ninggalin Bangkok, kita malah menuju Bangkok. Hari ini kita mau ke studio Technicolor, review mixing Arisan sequel. Di jalan banjir nggak, Ki? Oh enggak. Enggak, Ki, beneran, Ki. Bener, paling ntar itu berarti naik ojek perahu deh. Gila loh. Rindu ini terlalu lama terendam. Oke Ki, siap review. Oke, kita review. Youth is over it. Yang baru ngelahirin udah slim aja. Andin, Masa sih? loncat ke grade 9. Apa sih? Umurnya baru 12 tahun. My gosh, Joy. I know. Orang nih.
Suasananya selalu bikin aku nangis. But I don't recommend you to go in your condition. Banjir udah memasuki Technicolor, tapi untung alhamdulillah ya kita udah on the way to the airport. Akhirnya kita cabut juga ya. Meninggalkan Bangkok. Nonton Arisan 2 tuh kayak dapet postcard dari temen, gambarnya bagus, kata-katanya menyentuh, dan sangat akrab. Saya melihat kelucuan dari film ini karena saya melihat refleksi kehidupan para sosialita di ibu kota ini. Karena ternyata di balik dunia gaya Jakarta terkandung kepedihan yang sangat mendalam. Apalagi yang bagian tentang karakter Chutmini yang kena kanker dan bagaimana dia hadapi itu dengan teman-teman itu punya universal meaning. Film ini sangat bagus untuk ditonton bersama sahabat mungkin ya. Mungkin that's the beauty of Arisan karena timnya pemainnya luar biasa ya, apalagi those 5 people. Ya, ada spiritual journey-nya, ada persahabatan, ada love, of course, ada caring. Membuka mata masyarakat juga untuk melihat kehidupan seperti apa sih yang ada di sini gitu ya. That in the end, what you need is to find yourself again. Being fashionable, being fabulous, living in Jakarta, living in a fast lane, everything masih ada di situ juga sih. Kita tunggu saja Arisan 2. Sayang banget nonton yang pertama kalau nggak nonton yang kedua. It's a must.